Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Shalom. Bapak Ibu, hari ini satu bagian tema yang secara jujur, secara pribadi, saya ketika diminta untuk menyampaikan ini, saya bergumul. Kenapa? Karena hari ini temanya tentang bahaya tidak mengucap syukur. Dan ketika saya merenungkan firman, saya cari berbagai macam ilustrasi dari hidup saya terkait mengucap syukur. Dan tahu apa yang saya dapatkan Bapak Ibu? Saya harus jujur mengatakan, saya juga jarang mengucap syukur. Maka ketika belajar firman Tuhan ini saya juga mendapatkan banyak teguran. Dan saya rindu hari ini kita semua juga yang mungkin kalau ditanya, seringkah kita mengucap syukur? Atau lebih tepatnya apakah kita senantiasa mengucap syukur? Kalau memang kita mendapati jawabannya adalah tidak, maka biarlah firman Tuhan ini menolong kita mulai belajar hidup bersyukur. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai bahayanya itu apa untuk tidak mengucap syukur. Nah, kita akan mendasarkan perenungan kita dari dua bagian nats firman Tuhan. Yang pertama dari surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21. Surat Roma pasal pertama ayat 21 dan setelah itu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Oke. Roma 1 ayat 21 saya mengundang setiap kita boleh membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Roma 1:21. Saya mengundang kita membaca dari Alkitab kita. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini dari Roma pasal pertama. Sekarang kita akan memperhatikan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Satu ayat firman Tuhan yang saya percaya ayat favorit dihafalkan sejak dulu kala. Meskipun tidak dipraktekkan tapi dihafalkan ya. Yang bisa menghafal boleh nanti pulang bawa sepeda. Ada? Mau coba? Sepeda apa Pak? Saya datang naik mobil kok pulang bawa sepeda. Rugilaan saya ya. Oke, kita baca sekali lagi ya bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5, 18, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu ketika kita tanya, kenapa sih kita itu susah mengucap syukur? Saya mencoba untuk bertanya kepada diri saya dan juga bertanya kepada banyak orang di sekeliling saya, kenapa sih seringkali kita tuh nggak terpikir untuk bersyukur? Salah satu alasan yang dikemukakan dan dugaan saya, ini juga alasan kita, yaitu adalah apa yang patut disyukuri. Kalau dikatakan bahwa loh kalau kita hari ini bisa hidup kita bersyukur, iya sih secara teori kita tahu. Tetapi secara dorongan emosi kita tidak merasa harus tuh bersyukur. Kenapa? Kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa buka mata dan masih kita hidup, biasanya kita diajak, ingat kita masih hidup, ayo bersyukur. Teorinya kita tahu, tapi dorongan emosional hati itu tidak ada. Kenapa? Kita menganggap itu wajar. Segala sesuatu yang kita anggap wajar, itu tidak akan mendorong kita dan mengingatkan kita untuk bersyukur. Orang yang bersyukur seringkali selalu diidentikan dengan satu hal, yaitu apa? Kalau saya terima berkat dan ada ciri-cirinya. Jadi berkat ini kalau dituliskan ada tanda bintang kecil di atasnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa sih yang dimaksudkan berkat? Berkat itu adalah kalau sesuatu itu menyenangkan saya, sesuatu hal itu besar, dan sesuatu hal tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah kita bisa bayar dengan apapun. Baru kita katakan itu berkat. Maka contoh, kalau kita
kerja. Lalu kemudian kita dapat hasil dari pekerjaan. Itu berkat. Kalau dari definisi yang tadi, jawabannya enggak loh. Kenapa? Satu, kita kan tetap harus kerja. Kalau berkat itu kita enggak perlu ngapa-ngapain. Kita terima, itu berkat. Dua, besar. Nah ini kalau kerja, terima sesuai dengan apa yang dikerjakan, kan enggak besar. Sehingga enggak heran ketika kita bekerja, kalau kita bekerja dengan orang, kita terima gaji bulanan, kita menganggap wajar. Saya sudah bekerja, ya harus dong terima gaji. Kalau kita wirausahawan, kita bekerja sendiri, kita mengelola sebuah perusahaan atau kemudian tempat kerja tertentu, dan kemudian kita mendapatkan untung, kita bisa berkata wajar. Karena apa? Karena itu memang sudah seharusnya. Saya bekerja dan berupaya. Akibatnya orang kemudian berpikir, buat apa saya bersyukur? Oke, saya tahu teorinya, tapi sekali lagi, dorongan hatinya tidak ada. Dan rekan-rekan kalau kita memperhatikan firman Tuhan, firman ini mengajar kita demikian. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka kita hidup di dalam kondisi dunia yang tidak ideal. Setuju ya? Kita hidup di dalam dunia yang rusak. Sehingga kalau dunia ini rusak, satu hal yang pasti, tidak akan berjalan seperti yang seharusnya. Saya masih ingat satu kali TV di rumah itu rusak. Entah TV-nya, entah remote-nya yang rusak. Maka ketika ditekan-tekan tombolnya nggak mau jalan. Sudah ditekan loh. Biasanya kalau barangnya normal, ditekan dia akan berpindah channel. Ini ditekan angka apapun nggak berpindah. Maka biasa ya, kalau orang mengalami TV rusak seperti ini, yang dilakukan pertama apa? Saya mendengar ada suara dalam hati ya. Saya bisa membaca ini, mendengar suara hati itu ya. Yang saya lakukan adalah ketok-ketok remote-nya. Ini remote dasar diketok-ketok. Nah, coba lagi nggak bisa. TV-nya gentiran yang diketok ya. Dipukul-pukul, nggak jalan. Oke. Baru kemudian diperiksakan ternyata memang ada masalah. Itu rusak. Sudah ditekan, tetap tidak menghasilkan sesuatu yang seharusnya. Itu namanya rusak. Maka kalau firman Tuhan kasih tahu kita, hari ini kita hidup di dalam dunia yang rusak. Yang terjadi harusnya apa sih? Kalau kita berjuang dan berupaya, lalu kemudian kita tidak mendapatkan hasil, itu rusak. Dan itu yang seharusnya kita terima. Saya ulangi. Di dalam dunia yang rusak, yang namanya rusak, kalau kita sudah bekerja dan berupaya, tapi tidak mendapatkan hasil, ini rusak. Tapi normal di dalam kondisi dunia yang rusak. Sehingga hari ini kalau kita bekerja dan kemudian kita masih mendapatkan sesuatu dari pekerjaan kita, yang kita pikir itu wajar. Wajar sih kalau dunia enggak rusak. Tapi karena dunia ini sudah rusak dan sudah tercemar dengan dosa. Sehingga kalau kita bisa merasakan yang baik di dalam dunia ini, kita perlu ingat itu berkat Tuhan. Oke. Nah untuk memperjelas, izinkan saya mengambil satu kisah pengalaman. Saya lupa saya pernah cerita atau tidak, tapi ini karena pengalaman pribadi. Jadi otentik untuk boleh saya ceritakan. Satu kali saya pelayanan pergi ke luar pulau. Di luar pulau tersebut, ini bahkan zaman sebelum pandemi, penerbangan yang ada ke sana ini hanya terbatas. Baik durasinya, waktunya, pilihan jam terbangnya, dan yang lebih merepotkan maskapainya. Dan satu-satunya, waktu itu bukan satu-satunya, tapi jam tersebut di mana saya harus pulang dan pergi, satu-satunya maskapai yang tersedia adalah maskapai yang janjinya selalu terlambat. Oke? Depannya L, belakangnya N, tidak perlu disebut ya. Sudah tahu maksudnya. Tapi mau tidak mau, karena itu jam satu-satunya yang saya bisa, baik datang maupun pulang. Waktu datang seperti biasa, janjinya ditepati, yaitu terlambat.
Ya. Dan memang karena sudah diprediksi, orang gereja juga sudah tahu, oke memang sudah diatur waktunya, memang cukup lama, tidak terlalu mepet untuk datang. Nah waktu pulang, ketika selesai pelayanan, saya akan diantar hari Minggu, siang saya ingat ya, penerbangannya saya ambil itu malam. Lalu orang yang tanya, Pak naik maskapai apa? Saya sebutkan, maskapai ini. Terus saya bilang, Pak masih lama. Sudah Pak kita jalan-jalan dulu saja. Percayalah, kalaupun ini boardingnya itu tinggal 2 jam, percayalah janjinya selalu terlambat. Dan itu selalu ditepati Pak. Jadi kita jalan-jalan dulu aja. Lalu saya bilang gini, enggak Pak, gini aja saya juga ada keperluan mau kerja. Jadi drop saja saya di bandara. Masih lama loh Pak, ini dari waktu boarding masih 3 jam. Kalau itu on time, ini kan pasti terlambat. Jadi Bapak bisa sekitar 4-5 jam loh di bandara. Saya bilang enggak apa-apa Pak, saya butuh kerja, tinggalkan saja saya di bandara. Maka pihak majelis meninggalkan saya dengan cemas gitu ya. Pak yakin Pak, 5 jam loh Pak. Di bandara apalagi ini kota kecil ya, enggak ada fasilitas macam-macam ya. Saya bilang enggak apa-apa Pak, saya cuma butuh waktu untuk saya bekerja, untuk melakukan pekerjaan yang lain. Maka saya ditinggal Bapak Ibu di sana. Di bandara saya kerja dan waktunya boarding ada pengumuman. Penumpang untuk pesawat gitu ya, disensor ya. Dengan nomor seri ini tujuan ke Surabaya. Saya tebak kalimat selanjutnya adalah penerbangan Anda ditunda. Tapi yang muncul kalimatnya adalah silakan naik ke pesawat. Dan saya kasih cerita jujur ya. Semua penumpang gak ada yang ngantri masuk. Semua toleh-tolehan. Saya noleh, saya lihat boarding pass saya tunggu yang panggilan kedua dengan bahasa Inggris gitu ya. Saya mau cek kan ini benar atau tidak gitu ya. Di depan saya semua juga sama, masih duduk dan masih tolak-toleh, ada yang pergi ngelihat di layar TV-nya, benar enggak sih ini ya. Dan setelah panggilan kedua dalam bahasa Inggris, orang depan saya tanya gini, Mas ke Surabaya? Saya bilang, iya, naik ini, iya, kok dipanggil? Iya, saya juga enggak tahu. Dan itu enggak ada yang nyerobot untuk ngantri. Semua datang tuh tanya gini, Mbak beneran boarding Mbak? Bener Pak, silakan masuk Pak. Semua tuh masih sambil ragu-ragu, bener ya Surabaya ini? Bukan jurusan lain ya? Iya bener Surabaya, semua masuk. Saya juga masuk, tapi saya tahu disuruh masuk belum tentu berangkat. Betul kan ya? Bisa saja kan ada pesawat model ngetem kan ya gitu ya. Nah, masuk tapi ngetem dulu gitu kan ya. Saya enggak kabari orang rumah, saya bilang paling sekarang nunggunya beda antara nunggu airport atau nunggu pesawat. Begitu sudah masuk, duduk semua penumpang komplit, close door. Saya sudah bingung kok pintunya ditutup ya. Wah ini mau dipenjara dalangan pintu tertutup ya. Ini AC nyala enggak ya ini? Oh AC nyala. Dan yang mengejutkan saya pesawatnya mundur dan mau menuju ke landasan pacu, akan terbang. Di momen tersebut saya ambil handphone padahal harusnya sudah dimatikan. Saya segera teks istri saya, sudah boarding, sudah close door menuju landasan pacu, sudah mau berangkat, see you soon. Titik. Begitu saya lihat centang 2, saya segera airplane mode. Saya enggak dapat jawabannya. Mendarat tepat waktu, seperti yang seharusnya. Saya buka handphone saya, istri saya chat, wah dengaran. Tepat waktu. Terus kalimat bawahnya, puji Tuhan. Bersyukur kan ya? Kenapa? Tepat waktu. Saya tanya, kalau beli maskapai lain, tepat waktu, puji Tuhan enggak? Seharusnya. Betul ya? Kenapa? Kan janjinya harusnya memang tepat waktu. Tapi ada di dalam kondisi yang tidak normal, yang janjinya selalu terlambat, begitu tepat waktu kita katakan apa? Puji Tuhan. Bapak Ibu itulah hidup kita. Di dalam dunia yang rusak, kalau kita bisa mencicipi kebaikan sekecil apapun, itu berkat Tuhan. Maka seharusnya kita bersyukur. Maka pertanyaan begini, kalau enggak bersyukur, itu bahayakah? Ini tema kalau dibuat sedikit anak muda, jadi harusnya tulisannya adalah tidak mengucap syukur, (2). Gak bahaya gitu ya. Apa sih bahayanya tidak mengucap syukur? Pada waktu saya menerima tema ini saya juga berpikir, iya ya, bahayanya apa ya? Tidak mengucap syukur. Apakah tidak mengucap syukur itu kemudian membuat hidup kita itu semakin susah?
Apakah tidak mengucap syukur itu kemudian membuat kita itu hidup kita dibuang oleh Tuhan? Apa sih bahayanya tidak mengucap syukur? Maka saya mengajak kita merenungkan 3 hal. Bahaya tidak mengucap syukur dari 2 teks yang sudah kita baca. Yang pertama, apa sih bahaya tidak mengucap syukur? Saya akan jelaskan terlebih dahulu dengan konsep mengucap syukur yang seharusnya. Baru kemudian dari situlah kita tekankan bahayanya apa. Apa sih arti mengucap syukur? Mengucap syukur itu begini Bapak Ibu. Respon spontan terhadap penyataan diri Allah. Saya ingin tekankan terlebih dahulu mengenai respon spontan. Respon spontan adalah sebuah respon yang secara natural harusnya keluar dari dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti ketika kita tuh melihat pemandangan yang indah. Saya percaya respon spontan kita akan berkata, wow keren. Saya tidak mengatakan bagaimana penghayatan kita. Karena saya percaya setiap orang punya penghayatan berbeda-beda. Kalau kita berjiwa naturalis dan memang kita sukanya gunung. Begitu kita naik ke atas gunung, kita ada di puncaknya, kita berkata, oh keren banget. Betul ya? Kalau kita naturalis dan kita suka gunung. Saya bukan naturalis, saya juga gak suka gunung. Sehingga begitu ada di atas puncak, saya berkata, wih keren. Cuman gitu doang. Penghayatannya beda, tapi respon spontannya sama enggak? Sama. Kenapa? Ya itu spontan. Dan memang itulah natur yang harusnya ada dalam kehidupan setiap kita. Atau misalnya kalau kita mendengarkan sebuah puji-pujian yang indah, yang megah. Ada orang-orang yang memang musikalitasnya tinggi. Pemain musik ini. Dengar musik yang keren, maka mereka berkata gila ini, gila ini. Saya di kantor punya rekan bagian jurusan musik gerejawi. Mendengarkan komposisi lagu Bach gitu ya. Dia bisa berkata, gila keren banget. Ini ciamik soro bahasanya dia begitu. Saya cuma bilang gini, iya sih keren. Penghayatannya beda. Kenapa? Orang ngerti musik sama enggak ngerti musik. Jelas pendalaman berbeda. Tapi respon spontannya sama. Maka ini yang dimaksud dengan respon spontan. Dan dilanjutkan adalah respon spontan melihat penyataan diri Allah. Allah adalah pribadi yang mulia. Allah adalah pribadi yang besar, yang agung, yang akbar. Maka harusnya ketika kita tuh berhadapan dengan Allah, kita tuh akan sujud, kita tuh akan menyembah, kita tuh akan hormat, kita akan tunduk, kita akan bersyukur. Itu respon spontan yang seharusnya terjadi. Nah, dengan kesadaran ini, mari sekarang kita amati Roma pasal 1 tersebut. Di ayat yang kita baca tadi, ayat 21, ayat sebelumnya maksud saya, menuliskan demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perhatikan. Paulus menuliskan Allah itu tidak terbatas. Sehingga seharusnya di dalam segala ketidakterbatasannya kita itu tidak bisa mengetahui tentang dia kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Tetapi yang menarik adalah Allah menunjukkan kebesaran, kemuliaan, kehebatannya itu dengan cara apa? Dengan cara melalui karyanya. Karya ciptaan, karya pemeliharaan, dan karya apapun yang Allah kerjakan dalam dunia ini. Sehingga hari ini kita tidak mempunyai dalih untuk kita bisa berkata, enggak ada Allah. Susah sekali untuk kita mendefense bahwa tidak ada sumber penyebab lebih besar dari apapun dari yang diciptakan. Kecuali itu adalah Allah. Sehingga kalau kita itu bisa menyadari akan keberadaan Allah di dalam pikiran kita dan secara intuitif dalam hati kita, maka seharusnya respon spontan kita keluar, hidup kita selalu bersyukur. Kalau dunia ini milik Allah, dunia ini ditopang oleh kekuatan Allah, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Maka ketika kita hidup di dalam dunianya Tuhan yang menyatakan kebesaran Tuhan, respon spontan kita harusnya adalah senantiasa hormat, senantiasa takjub, bersyukur
kepada Dia. Maka ini yang harusnya terjadi. Bersyukur itu respon spontan. Karena Allah telah menyatakan dirinya jelas di dalam dunia ini bagi kita. Nah sekarang bahayanya apa? Bahayanya adalah begini. Kalau sesuatu hal itu harusnya terjadi, tapi tidak terjadi, pasti ada yang salah dengan kita. Kalau harusnya, kita semua pernah hidup di zaman COVID, saya bersyukur saya generasi cukup terakhir, baru tahun lalu saya kena COVID dan merasakan salah satu dampaknya, yaitu makan apapun tidak kerasa. Sampai makanan basi pun tidak kerasa. Jadi saya tetap minum jus gitu ya, walaupun jusnya sudah basi, sampai akhirnya kemudian murus gitu ya, masuk rumah sakit, sampai kemudian sudah ini makan apa sih kok seperti ini? Ya nggak tahu, karena tidak bisa nyium, tidak bisa ngerasa apapun, jadi basi pun tetap masuk gitu ya. Bukankah kalau kita yang harusnya bisa merasa, kalau kita tidak bisa merasa, kita sudah tahu something wrong. Hari ini kalau kita tidak merasakan akan karya Tuhan yang besar. Kalau kita tidak senantiasa bersyukur karena itu respon spontan kita yang sewajarnya terjadi kalau kita menyadari akan kasih-Nya Tuhan, akan besarnya Tuhan. Maka bukankah kita harusnya bertanya, what's wrong with me? Apa yang salah dengan hidupku? Apa yang salah dengan diriku? Sehingga kemudian aku tidak bersyukur. Dan bahayanya adalah semakin kalau kita amati dari hari ke hari. Bersyukur ini bukan suatu hal yang natural lagi kita lakukan. Bersyukur ini bukan lagi hal yang sewajarnya kita kerjakan. Maka pasti kita harusnya bertanya apa yang salah dalam kehidupan kita. Yang terus menerus ini bukan cuma sehari saja. Tapi ini terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang salah dengan diri kita? Maka harusnya Bapak Ibu kalau kita tidak senantiasa bersyukur, kita gelisah. Hari ini kalau kita pun tidak gelisah ketika kita tidak bersyukur, itu menandakan sakit kita double. Tidak bersyukur itu sendiri sudah sakit. Lalu kita enggak gelisah terhadap sakitnya kita, berarti double yang terjadi dalam hidup kita. Sangat mungkin orang yang tidak bersyukur itu menandakan apa Bapak Ibu? Hatinya tidak lagi terarah kepada Tuhan dan kepada keindahannya. Atau hatinya itu sudah diubahkan dan disibukkan untuk menikmati keindahan berkat Tuhan bukan Sang Pencipta. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam dunia yang rusak, Tuhan senantiasa memberkati kita tapi kita tidak bersyukur dan kita menganggap wajar, kemungkinannya satu, kita menerima berkat dari Tuhan dan kita menolak Sang Pemberi berkat. Kita menikmati dan berfokus mencari yang diberikan bagi kita. Tapi kita tidak terarah kepada Dia yang penuh kasih. Yang bukan sekali ini aja memberi. Tapi semua kehidupan kita. Kalau kita kelilingi, kalau kita lihat satu demi satu. Kita sadar itu semua adalah berkat dan kasih-Nya. Kita lupa kepada Sang Sumber. Karena kita terlalu fokus kepada apa yang kita kejar dan kita inginkan. Maka pertanyaannya hari ini, apakah kita baik-baik saja? Apakah kita sehat secara rohani? Sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu semua ini karena anugerah Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Bersyukur itu respon spontan. Kalau sampai kita nggak bersyukur, kita harus sadar something wrong terjadi dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, bersyukur itu artinya apa? Bersyukur itu berarti menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam seluruh kehidupan. Bersyukur itu bukan sekedar masalah kata-kata atau pujian. Bersyukur itu bukan hanya diungkapkan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau kita mendefinisikan bersyukur hanya seperti itu, maka itu definisi yang terlalu sempit. Saya percaya doa kita ketika kita berkata terima kasih Tuhan, itu
ekspresi syukur. Tapi bukan syukur itu hanya itu saja. Itu hanya wujud kita mengekspresikan rasa syukur kita dengan kita berkata-kata. Atau tadi ketika kita memuji Tuhan, kita betul-betul mengangkat tangan, kita berekspresi, kita kemudian dengan sepenuh hati kita menyanyi. Itu ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar nyanyi, itu artinya bersyukur. Bersyukur itu apa? Bentuk lain dari bersyukur selain kita berdoa, selain kita memuji Tuhan, firman Tuhan memberitahu yaitu ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Di mana kita itu datang, di mana kita mengarahkan telinga kita, mengarahkan pikiran kita, mendengarkan Dia dan mau tunduk taat kepada Dia. Itu juga ekspresi syukur. Tahu dari mana itu bentuk ekspresi syukur? Mari kita perhatikan ayat 21. Ayat yang tadi kita baca. Perhatikan ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ini berarti harusnya orang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Lalu perhatikan kata sambungnya. Atau mengucap syukur kepadanya. Kata atau itu berarti komparasi yang seimbang. Mengucap syukur disetarakan sama Paulus dengan apa? Orang memuliakan Allah dan orang tunduk kepada Allah karena Dia itu adalah Allah. Sehingga seorang yang bersyukur bisa ditandai ketika orang tersebut betul-betul menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Yang dia selalu mengarahkan diri kepada Dia dan selalu mau tunduk kepada Dia. Ini bersyukur. Sehingga kalau kita tidak bersyukur, tandanya apa? Ya kita tidak mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita tidak tunduk kepada Dia. Hidup kita arahkan kepada apa? Atau kepada siapa? Apa sih yang jadi arah kehidupan kita? Bagi sebagian orang mungkin jawabannya adalah uang. Sehingga uanglah yang terus-menerus dikejar. Uanglah yang terus-menerus dicari. Uanglah yang terus-menerus menjadi faktor utama dan penentu tindak tanduk kehidupan kita. Sehingga gak heran kalau dibandingkan antara firman Tuhan dengan uang, maka yang dipilih pasti adalah uang. Karena hidupnya diarahkan untuk uang dan bukan untuk Tuhan. Ada orang yang hidupnya diarahkan karena kesenangan. Sehingga yang dikejar adalah yang penting saya senang. Maka begitu firman Tuhan menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Sangkal dirimu, beritakan Injil. Kita berkata apa? Sorry, mohon maaf. Saya pingin senang. Saya pingin nikmat dalam kehidupan saya. Karena hidupnya diarahkan kepada hal tersebut. Dan jangan lupa orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang pasti sekuler loh. Orang-orang yang juga bisa terlihat rohani. Karena bisa jadi sesuatu yang menyenangkan dia juga ada di dalam aktivitas rohani. Saya tahu dan pernah ketemu ada orang yang gemar ikut seminar. Seminar apapun diikuti. Seminar apologetika, seminar pembinaan iman, seminar keluarga Kristen, seminar tentang pemuridan, seminar apapun lah diikuti. Semua topik diikuti. Tapi kalau tanya hidupnya bertumbuh enggak? Hidupnya taat sama Tuhan enggak? Enggak. Banyak tahu iya, karena ikut seminar. Tapi tunduk kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya? Enggak. Buktinya apa? Salah satu hal yang kemudian saya dengar kabar, dia hidup keluarganya hancur. Punya wanita lain. Enggak cerai loh. Punya wanita lain. Ditegur sama keluarga. Yang keluar apa Bapak Ibu? Ayat. Firman yang keluar. Dipanggilkan pendeta. Pak, tolong Pak. Karena kami dilawannya sama ayat. Bapak kan kulaan ayat. Bahasa kasarnya gitu ya. Bapak kan kulaan ayat. Tolong dilawan balik dengan ayat firman Tuhan. Kalah loh Bapak Ibu. Kenapa? Pinter seminar apapun diikutin.
Sehingga Bapak Ibu, apakah Tuhan jadi Tuhan dalam kehidupannya? Enggak. Nah, sehingga di dalam bagian ini Bapak Ibu, tidak bersyukur berarti kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Bahaya enggak? Bahaya. Bahayanya apa? Pertanyaannya, kalau bukan Tuhan, apa yang jadi Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang jadi Tuhan, pertanyaannya, Tuhan jadi siapa? Tuhan jadi apa dalam hidup ini? Berapa banyak Tuhan itu cuma kita jadikan supplier, bukan sumber berkat. Bisa bedakan ya? Tuhan itu seringkali kita cuma jadikan supplier. Kalau supplier, yang penting apa? Barang nyampe. Barang kita terima. Itu pentingnya supplier. Supplier dikomplain ketika apa? Barang datang terlambat. Atau barang cacat. Hari ini coba kita evaluasi. Berapa banyak di antara kita berkata dan berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih kamu kok gak berkati saya? Kalau boleh saya ubah bahasanya ya. Tuhan, berkatmu kok telat sih? Tuhan jadi sumber atau supplier? Berapa banyak di antara kita ketika kita menerima berkat Tuhan, kita berkat Tuhan, kok cuman begini sih? Kan harusnya lebih lagi. Bukankah itu bahasa yang kita tujukan ketika kita komplain kepada supplier yang kirim barang gak sesuai dengan yang seharusnya. Maka hari ini kalau bukan Tuhan yang jadi Tuhan dalam kehidupan kita, pertanyaannya hidup kita dikuasai dan dikontrol oleh siapa? Dan bahayanya adalah kita berarti sedang merendahkan Tuhan. Karena kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka hari ini Bapak Ibu yang kita patut pikirkan dan renungkan. Hidup kita ini terarah kemana sih? Siapa sih Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita? Kalaupun kita ke gereja, Tuhannya siapa? Tuhankah atau yang lain? Yang kedua, yang sekarang yang ketiga dan yang terakhir. Bersyukur itu berarti apa? Bersyukur itu harusnya terjadi karena karya Allah yang sudah kita rasakan di dalam Yesus Kristus. Ini merupakan alasan kenapa kita perlu bersyukur, yaitu karena karya Allah. Kalau di poin yang pertama, karya Allah secara universal. Allah memelihara dunia ini bagi semua orang, baik orang percaya, baik orang tidak percaya, baik orang beragama maupun orang agnostik dan ateis. Allah tetap memberikan berkat umum tersebut. Tetapi poin yang ketiga berbeda. Karena karya Allah itu ditujukan secara paling jelas, eksklusif di dalam kehidupan Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Inilah yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Dituliskan mengucap syukurlah, saya lompati ya. Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kita diminta untuk mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus itu adalah penyataan diri Allah yang begitu besar bagi manusia dan paling jelas. Karena Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sehingga begitu dikatakan mengucap syukurlah karena Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita langsung diarahkan kepada satu hal. Karya keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana Allah menebus setiap kita, bagaimana Allah mencari setiap kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa setiap kita. Bapak Ibu, setiap kita punya pengalaman jatuh di dalam dosa. Dan bukankah setiap kita juga punya pengalaman diampuni oleh Tuhan. Bahkan doa dan harapan saya setiap kita pun adalah orang-orang yang pernah punya pengalaman secara spiritual. Menyerahkan hidup kita pertama kali kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Sehingga Tuhan menebus dan mengampuni setiap dosa kita.
Dan kalau kita amati bagaimana cara Tuhan menghadirkan karya keselamatan itu di dalam kehidupan setiap kita. Penebusan dan pengampunan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah caranya adalah cara-cara yang ajaib? Bukan ketika kita mau, Tuhan kemudian datang. Tetapi Tuhan itu mencari dan menerus mengejar kita dan mendapatkan kita. Bahkan ketika kita masih mau memberontak kepada Dia. Saya pernah berjumpa dengan seorang aktivis anak Tuhan. Dia cerita tentang masa lalunya. Dan dia berkata, Pak, saya malu sih cerita masa lalu ini. Tapi saya tahu cerita ini mungkin bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui Bapak. Dia ceritakan bagaimana dulu hidupnya itu rusak. Hidupnya meskipun bergelimang dengan harta, tapi hidup moralnya itu rusak. Hidup keluarganya itu hancur-hancuran. Istrinya disakiti demikian rupa. Anak-anaknya disakiti demikian rupa. Hidupnya pokoknya rusak dan hancur. Dan dia merasa oke dengan semua hal tersebut. Bahkan ketika istrinya dengan segala sakit hatinya mengucapkan mau cerai. Pria ini gak takut dan berkata, enggak apa-apa, cerai-cerai aja. Bahkan semua harta ini buat kamu. Saya keluar dari rumah dengan tangan kosong, saya cukup bawa laptop saya saja. Dan uang secukupnya untuk 1 minggu. Kenapa? Karena dia yang bekerja. Dan kerjanya di luar negeri, dari Indonesia. Dan ini sebelum pandemi, gajinya dia dolar, tinggal di Indonesia. Dia katakan dalam waktu 1 tahun, semua yang kita miliki saya bisa dapat lagi kok. Gak apa-apa, cerai-cerai aja. Dia gak merasa menyesal. Dan ketika dia melakukan terus-menerus dosanya, sampai dia cerita, Pak, saya tanya sama Bapak ya, Bapak bertobat kapan Pak? Saya bilang, waktu saya remaja Pak. Tobatnya gimana Pak? Oh saya ikut retreat Pak di gereja. Terus ada malam KKR, saya tobat di sana. Terus dia bilang, wah Bapak ini ya, pada umumnya ya, seperti orang Kristen pada umumnya, tobat di gereja, tobat di KKR. Gitu. Saya nih karena sudah dekat sama dia ya, saya bilang, songong banget kamu. Emang kamu tobatnya gimana sih? Emang tobat kapan? Terus bilang, Pak, mungkin kalau Bapak dengar cerita saya, mungkin saya satu-satunya, tapi mungkin loh Pak, tapi saya merasa saya satu-satunya. Saya kenal Kristus dan serahkan hidup saya kepada Kristus di kamar mandi Pak, di toilet. Dengerin khotbah Pak, di toilet gitu terus kemudian tobat. Enggak Pak, mana ada Pak orang dengerin khotbah di toilet gitu. Terus kok bisa tobat? Setelah dia menikmati dosa-dosanya, terus dia masuk ke kamar mandi, dia cuci muka, dan dia berkaca. Dan di momen itulah Tuhan menyapa hidupnya. Karena ketika dia berkaca, dia enggak mendapati dirinya itu sukacita. Senang iya, tapi setelah selesai dosanya dinikmati, kesenangan itu pun lenyap. Sehingga dia berpikir, buat apa aku mengerjakan semuanya ini? Di mana kesenanganku, kenapa begitu mudah lenyap? Di mana kesenangan yang tidak akan lenyap selama-lamanya? Dan di momen dia bertanya-tanya itu, Tuhan bekerja dalam hatinya, menyapa dia, mempertobatkan dia. Dia cerita dia nangis di toilet itu. Dan dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan masih mau ampuni saya, Tuhan ini saya serahkan hidup saya. Dan ketika dia cerita, dia berkata begini, Pak, Tuhan itu baik ya. Kenapa? Sampai di toilet pun Tuhan kejar saya. Ini kalimat menarik ya. Tuhan itu baik ya Pak. Sampai ke toilet pun Tuhan kejar saya. Tuhan tangkap saya. Tuhan pertobatkan saya menjadi anaknya kembali. Bukankah itu karya yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan saya percaya Tuhan juga pernah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga setiap kali kita mengenang hal tersebut, maka bukankah kita sadar kalau kita ada hari ini dengan segala kondisi kita sebagai anak-anak Allah. Itu terjadi karena apa? Yesus yang mengejar kita, yang menangkap kita. Tidak peduli kita mau atau tidak. Yesus yang mengejar kita. Bahkan mungkin ketika kita masih menikmati dosa-dosa kita. Bukankah itu besar kasih Allah bagi kita. Tapi Bapak Ibu gak cukup di situ. Paulus menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5:18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal
dalam Kristus Yesus. Bukan cuman mengenai pertobatan, bukan cuman sekedar mengenai keselamatan, tapi dituliskan dalam segala hal. Kenapa Bapak Ibu? Karena Paulus tahu, setelah Kristus menebus dosa kita dengan cara dia mengorbankan diri di atas kayu salib, dia mati, dia bangkit. Dan apa yang terjadi ketika dia bangkit? Dia mencari, dia berjanji kepada umatnya, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Dan apa sih arti penyertaan Tuhan? Arti penyertaan Tuhan, artinya Tuhan memegang kita, Tuhan mengontrol kehidupan kita, dan Tuhan mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Tuhan menyertai, itu artinya Tuhan memegang kendali segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan peristiwa acak. Itu karya Allah, karya kasih-Nya untuk menolong setiap kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik. Maka ketika kita berjalan, kita jatuh di dalam dosa, Allah menegur kita, Allah memperingatkan. Tapi Dia juga menopang, bukan? Supaya apa? Kita bangkit dan berdiri. Dan itulah alasan kenapa gereja setiap kali membuka ibadahnya selalu mengundang, datanglah, mengakulah dosamu, Allah mengampuni, dan Allah memulihkan engkau. Karena itu memang Allah kerjakan. Dan ketika ada peristiwa-peristiwa buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian tanpa bisa merasakan apapun pertolongan Dia. Allah tahu, bahkan di titik paling bawah, Dia pekerja paling besar untuk memberitahu kita, masih ada aku. Sehingga gak heran pemazmur yang mengenal kebenaran ini, dia berkata, kemanakah aku dapat pergi? Ke ujung langit, engkau ada di sana. Bahkan ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Itulah penyertaan Tuhan. Sehingga Paulus berkata, sekarang coba lihatlah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu. Engkau akan menjumpai karya Kristus yang menopang, yang memimpin, yang memelihara hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu, beberapa kisah yang mungkin sudah Bapak Ibu pernah dengar juga. Seseorang yang di dalam kondisi kehidupan perjalanannya tidak mudah. Punya suami, bukan cuman pemabuk, bukan cuman kata-katanya kasar, tetapi juga meninggalkan hutang di sana sini. Sehingga suami yang tidak menceraikan istrinya ini berkali-kali meninggalkan istri dan keluarga. Kenapa? Hindarin hutang, membiarkan istrinya yang dikejar-kejar rentenir. Begitu nanti pulang, bukannya minta maaf, bukannya ngasihin uang saku, bukannya bertobat, mabuk, mukul, kata-kata kasar. Setelah itu pergi. Coba bayangkan tinggal dan hidup dengan kondisi keluarga seperti ini. Mendengar kisahnya pun saya percaya kita semua sudah pilu. Dan mungkin sebagian kita akan berkata, buat apa rumah tangga seperti itu dipertahankan. Bapak Ibu, ibu ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Berpikir untuk, ya sudahlah, selesai saja hidup saya. Dia mau bunuh diri. Tapi di saat dia mau bunuh diri, Tuhan pertemukan dia dengan orang yang membantu. Di saat dia mau bunuh diri, ada orang yang dia kenal dari masa lalunya, menyapa dia. Loh, kamu ngapain di sini? Lalu dia singkat cerita, dia ceritakan bagaimana berat hatinya dia. Orang itu kemudian melarang, jangan bunuh diri. Orang itu berusaha membantu ibu ini di dalam kondisi-kondisi keterbatasannya. Sampai kemudian berapa tahun kemudian ibu ini ketemu dengan rekan hamba Tuhan yang pernah konseling dan pernah diceritakan bahwa mau bunuh diri. Lalu ibu itu cerita, Pak, Bapak ingat kan saya mau pamitan bunuh diri. Oh iya, kok masih hidup Bu? Gagal ya bunuh dirinya ya? Oh enggak Pak, enggak gagal. Karena saya memang tidak jadi bunuh diri. Kenapa enggak jadi? Lalu ibu itu cerita, Pak, saya simpulkan saja Pak ya. Tuhan ternyata
memelihara hidup saya. Oh, masalah ibu beres, utang suami lunas, suami berubah. Enggak Pak, utang suami masih ada. Sampai sekarang saya masih dikejar-kejar. Suami masih sering kabur. Kalau pulang berkali-kali masih marah, masih mukul, masih omong-omong yang kasar. Belum banyak berubah yang terjadi dalam hidup saya. Terus bagaimana ibu, kenapa engkau bisa percaya bahwa Tuhan memelihara engkau? Ibu itu berkata, Pak, satu peristiwa cukup meyakinkan saya. Di titik paling bawah ketika saya pun sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mati saja. Aku rasa gak ada yang peduli sama aku. Aku lelah, aku gak sanggup. Tapi kok bisa-bisanya Pak di titik seperti itu saya ketemu dengan teman yang sudah puluhan tahun gak ketemu. Dan bisa tolong saya. Saya cuma merenung Pak ketika dia sudah tolong saya. Saya merenung, saya dalam doa, saya gak jadi bunuh diri, saya doa, saya nangis. Dan saya cuma berkata, Tuhan, hari ini aku tahu, Engkau gak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan aku. Dan itulah yang mengubah hidup ibu ini. Kalau dulunya begitu pemurung, mau bunuh diri. Ketika sekarang masih ada masalah. Tapi hidupnya penuh dengan sukacita. Dan dia tetap bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Karena dia apa? Dia tahu masalahnya memang besar. Tapi Tuhan yang memegang hidupnya jauh lebih besar dari semua masalah tersebut. Masalahnya memang banyak. Tapi kuasa Allah yang memimpin hidupnya jauh lebih besar daripada semua masalah tersebut. Sehingga dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Maka bukankah hari ini semangat yang sama bukannya harus juga terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita merasakan bukan cuma kasih pengampunannya, tetapi juga pemeliharaan yang nyata dari hari lepas hari. Saya percaya hidup kita juga bergumul dengan masalah demi masalah. Tapi toh kalau kita sampai ada saat ini, bukankah itu membuktikan satu hal? Kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan itulah alasan untuk kita bersyukur. Maka apa bahayanya kalau kita tidak bersyukur? Bahayanya adalah berarti kita sedang mengabaikan kasih Kristus yang bukan cuma satu kali mengasihi kita, terus menerus mengasihi kita, terus menerus mengasihi kita. Maka kita kembali jatuh di dalam dosa ketika kita mengabaikan Dia, Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kita. Dan itu artinya pemberontakan kita kepada Tuhan. Maka bahayakah tidak bersyukur? Sangat berbahaya. Karena itu menandakan kita sedang aktif melawan Tuhan. Saya ulangi, apa bahayanya tidak bersyukur? Tidak bersyukur itu tanda kita aktif melawan Tuhan. Maka kalau hari ini kita mau belajar bersyukur, satu nats firman Tuhan yang Paulus ingatkan, serahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau Allah sudah pelihara, Allah sudah jaga hidup kita, bahkan Allah sudah tebus kita dengan harga yang mahal, maka hidup ini adalah milik Kristus. Kalau gitu bagaimana caranya bersyukur? Bukan sekedar dengan kata-kata, dengan pujian. Bukan sekedar dengan taat kalau firman Tuhan ngomong apa. Tetapi serahkan seluruh hidup kita. Pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, masa depan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu ekspresi syukur. Maka hari ini pertanyaannya, maukah kita bersyukur? Maukah kita belajar mengucap syukur kepada Dia? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.